Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Allahumma yanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada kesempatan yang berbahagia ini untuk sama-sama belajar mendalami Al-Quran, memahaminya dalam program Tafsir Ringkas Juz 30. Dan pada kesempatan kali ini kita akan memasuki Tafsir Ringkas untuk surat Al-Balad insyaAllah. Surat Al-Balad adalah surat yang ke-90. Dia terdiri dari 20 ayat. Dan surat ini adalah termasuk surat Makkiyah. Yaitu surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Surat Al-Balad sering diartikan dengan negeri secara bahasa. Sebelum kita masuk ke dalam surat ini, kita akan baca dulu surat Al-Balad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Balad didahului sebelumnya dengan surat Al-Fajr. Para ulama menjelaskan hubungan surat Al-Balad dengan surat Al-Fajr, bahwasanya di dalam surat Al-Fajr Allah menyebutkan beberapa amalan yang menyebabkan orang kafir itu masuk neraka jahanam. Sedangkan di dalam surat Al-Balad Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa amalan orang-orang yang beriman
yang menyebabkan mereka masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada surat ini Allah sebutkan di ayat 13 sampai 16 misalnya, fakku raqabah au it'amu fi yaumi dhi masghabah yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrabah. Beberapa amalan yang bisa memasukkan seorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Yang pertama yaitu melepaskan perbudakan bahasa saya. Au it'amu fi yaumi dhi masghabah, atau memberi makan terhadap orang yang kelaparan pada saat terjadi kelaparan itu. Yatimah dan maqrabah, kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Atau miskin yang damat serba, atau kepada orang miskin yang sangat fakir. Sementara di Quran surat Al-Fajr Allah sebutkan kalla bal la tukrimun al-yatim. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Bisa menyebabkan seorang masuk ke dalam neraka jahanam. Wala tahabuna ala ta'amil miskin, dan tidak mengajak orang lain untuk memberi makan orang miskin. Wa ta'kuluna at-turatha aklan. Sedangkan kamu memakan harta warisan itu dengan cara mencampur baurkan yang halal dan haram. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma, dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebih. Surat Al-Fajr ayat 17 sampai 20. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah hubungan surat Al-Fajr dengan surat Al-Balad. Bahasanya surat Al-Fajr menjelaskan tentang amalan-amalan penghuni neraka, sedangkan pada surat Al-Balad dijelaskan nanti amalan penghuni surga. Baik, mari kita masuk satu demi satu dari ayat di surat Al-Balad ini. Allah berfirman pada ayat yang pertama, la uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini, yaitu Mekah Al-Mukarramah. Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan negeri pada ayat tersebut adalah kota Mekah Al-Mukarramah. Namun, mereka berbeda pendapat terkait makna la. La uqsimu bihadzal balad. La ini, la apa? Pertama, dari mereka mengatakan bahwasanya la di sini berfungsi sebagai bantahan. Seolah Allah Subhanahu wa ta'ala membantah prasangka orang-orang musyrik yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Lalu Allah pun melanjutkan sumpah dengan Mekah bahwa hari kiamat itu benar-benar akan terjadi. Seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, tidak benar persangkaan kami, wahai kaum musyrikin, bahwa tidak ada hari kiamat. Menurut persangkaan mereka ya, sesungguhnya aku bersumpah dengan kota ini. Pendapat yang lain mengatakan bahwasanya la uqsimullah di situ bermakna tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah bersumpah dengan kota Mekah. Karena hari kebangkitan benar terjadinya dan tidak membutuhkan sumpah. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya la disebut dengan la zaidah, maksudnya la tambahan, yang bermaksud untuk menguatkan. Jadi artinya Allah benar-benar bersumpah dengan kota Mekah. Dan pendapat yang ketiga ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh para salaf dan mendekati kebenaran. Karena dalam bahasa Arab, kata la memang sering digunakan untuk penekanan. Misalnya ketika kita baca misalnya surat Al-A'raf ayat 12, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintah iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam. Allah sebutkan qala ma mana'aka alla tasjuda id amartu. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Menjawab, aku lebih baik daripada daripada Adam. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Pada ayat lain tersebut Allah berfirman di Quran Shad misalnya ayat 75, qala ya iblis,
Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai astakbarta am kunta minal alin. Allah berfirman, wahai iblis, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganmu? Apakah kamu menyombong hati atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Pada ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala menggunakan lah. Tetapi pada ayat yang kedua, Allah tidak menggunakan lah. Meskipun maksudnya sama. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa penggunaan la pada ayat pertama merupakan bentuk penekanan. Contohnya misalnya ada di surat Al-Hadid ayat 29. Alla ya'lama ahlul kitabi alla yaqdiruna 'ala syai'in min fadlillah. Agar ahli kitab itu mengetahui bahwa sedikit pun mereka tidak akan mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda mirip ayat pertama di dalam surat Al-Balad dapat kita jumpai juga di firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Waqi'ah 75 dan 76. Fala uqsimu bima waqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang benar sekiranya kamu mengetahui. Dari ayat di atas terlihat bahwa pendapat ketiga merupakan pendapat yang terkuat. Jadi kata la pada ayat tersebut merupakan la zaidah. Tapi perlu digarisbawahi, la zaidah maksudnya al-huruf az-zaidah, huruf tambahan dalam Al-Quran, bukan berarti sama saja maknanya tidak ada arti. Maksudnya adalah tambahan dari sisi i'rab. Karena biasanya huruf-huruf secara i'rab itu tidak memiliki kedudukan, tetapi penambahan huruf yang bermakna adanya penekanan terhadap suatu ayat. Jadi salah satu fungsi huruf tambahan adalah memperindah susunan kata-kata. Ini disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali Al-Qasimi fi Ulum Al-Quran. Jadi la zaid di sini berfungsi untuk menekankan sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan kota Mekah, yaitu kota yang Allah Subhanahu wa taala jadikan aman dan Allah sucikan. Ayat lain Allah sebutkan wa hadzal baladi amin di Quran surah At-Tin ayat 3. Dan demi negeri Mekah maksudnya yang aman. Jadi Mekah merupakan salah satu dari dua tanah suci. Tapi kita dalam hadis disampaikan oleh Imam Muslim menyebutkan inna Ibrahim harrama Makkah wa inni haramtu al-Madinah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim menjadikan kota Mekah sebagai kota haram. Dan sesungguhnya aku menjadikan Madinah sebagai kota haram juga. Jadi salah satu keistimewaan kota Mekah yang tidak dimiliki kota-kota yang lainnya adalah adanya ancaman berupa azab yang pedih bagi mereka yang berniat buruk di kota Mekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Hajj ayat 25, "Wa may yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nuziqhu min 'adzabin 'alim." Dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalam kota Mekah, niscaya akan kami rasakan kepadanya adzabun 'alim, sayang yang pedih. Inilah salah satu keistimewaan kota Mekah yang tidak dimiliki oleh kota lain. Siapapun yang berniat melakukan keburukan di kota Mekah, ia terancam dengan azab yang pedih. Para ulama mengatakan bahwasanya ancaman ini kadang terlihat meskipun seorang itu berniat buruk terhadap kota Mekah ketika mereka berada di Sana'a, Yaman. Maksudnya belum tiba di Mekah pun mereka telah mendapatkan azab. Dan ini bertambah azab itu ketika niat buruknya dilakukan di kota Mekah. Apatah lagi kalau dia melakukan perbuatan buruk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan di ayat kedua, wa anta hilum bihadzal balad. Engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini. Ada tiga pendapat ahli tafsir tentang maksud dan engkau halal di kota Mekah ini. Wa anta hilum bihadzal balad. Maksudnya halal di sini adalah apa? Padahal Mekah kan kota haram. Para ulama menyebutkan bahwasanya
ayat ini bermakna lebih-lebih engkau berada di kota Mekah ini. Sehingga Allah bersumpah dengan kota Mekah karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu berada di kota Mekah. Pendapat yang kedua menyebutkan bahwasanya ayat ini bermakna dan engkau dihalalkan darahnya oleh orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah ini. Kenapa? Orang-orang kafir Quraisy melakukan sayembara kepada orang-orang kafir Quraisy dan mereka yang ada di sekelilingnya yang berhasil menangkap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya Abu Bakar Siddiq. Pada hijrah mereka akan mendapatkan 100 ekor unta, sehingga Allah seolah bersumpah untuk mengingkari perbuatan itu. Pendapat yang ketiga menyebutkan bahwasanya yang merupakan dan pendapat yang paling kuat di dalam makna ini bermakna dan kota suci Mekah halal bagi engkau, wahai Muhammad. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperbolehkan untuk berperang di kota Mekah pada waktu yang ditentukan. Ini terjadi pada saat taklukan kota Mekah atau Fatu Mekah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerang kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriah. Yang pada awalnya orang-orang itu dilarang berperang di kota Mekah. Hal ini pun diketahui orang-orang kafir Quraisy. Namun Allah Subhanahu wa taala menghalalkan bagi Nabi-Nya untuk memerangi kaum musyrikin pada saat Fatu Mekah. Oleh karena itu, Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk membunuh seorang yang bernama Ibnu Khattab. Ibnu Khattab adalah orang yang sangat benci kepada Nabi. Suka mengejek Nabi. Dia membuat syair-syair untuk menghina Nabi. Imam Ibnu Ishaq menyebutkan bahwasanya Ibnu Khattab sempat masuk Islam. Kemudian ia murtad. Dan bahkan membunuh seorang muslim. Jadi meskipun pada hari itu ia berlindung dengan memegang kiswah, itu kain Ka'bah, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sahabat untuk membunuhnya di kota Mekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, wa innama adina biha sa'atan min nahar. Sesungguhnya Allah telah mengizinkanku pada suatu saat di siang hari. ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. Kemudian dikembalikan kesuciannya pada hari ini sebagaimana disucikannya pada hari-hari sebelumnya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diizinkan berperang di kota Mekah selama beberapa waktu saja, yaitu sejak matahari terbit hingga tibanya waktu asar. Di ayat ini juga menjadi dalil untuk kita sekalian, maksudnya Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan suatu kejadian yang akan terjadi pada masa depan. Kenapa? Karena surat ini, ayat-ayat ini itu turun di Mekah sebelum hijrah Nabi ke Madinah. Dan saat itu mereka ditindas, saat itu mereka dibunuh, saat itu mereka diambil kehormatannya, tidak dihormati. Bahkan dilakukan sebagai macam cara supaya mereka keluar dari agama ini. Mereka tersiksa. Tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini mengabari Nabi-Nya bahwa nanti engkau akan kembali lagi ke kota Mekah setelah engkau terusir darinya dan engkau akan menguasai. Subhanallah. Ini sebuah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkan surat Al-Balad sementara Nabi sedang tersiksa dan bahkan terusir dari kota Mekah. Ayat yang ketiga para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Wa walidin wa ma walad." Demi pertalian bapak dan anaknya. Ada dua pendapat ulama tentang makna ma di sini, wa ma walad. Pendapat pertama menyebutkan ma di sana adalah ma al-mausulah. Jadi, dan demi orang tua dan anak yang ia lahirkan. Pendapat yang kedua menyebutkan ma di sana bermakna ma an-nafi'ah. Jadi maknanya adalah dan demi orang yang melahirkan dan orang yang tidak bisa melahirkan. Yang mandul. Dan pendapat yang paling kuat dari dua pendapat ini adalah ma
di sini yaitu ma'al mausulah. Lalu siapa yang dimaksud dengan orang tua dan anak yang dilahirkan? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya maksudnya adalah Nabi Adam dan keturunannya. Sebagian yang lain menyebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail anaknya. Lalu beranak pinak hingga kelahiran Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pendapat ini yang dipilih oleh Imam At-Tabari rahimahullah karena ayat ini memang bersifat umum. Jadi semua yang melahirkan dan dilahirkan. Ayat keempat Allah sebutkan laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam keadaan susah payah. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 4 hal pada 3 ayat sebelumnya untuk menegaskan bahwa manusia itu tercipta dalam kesulitan, dalam kepayahan. Dan Allah Subhanahu wa taala membantah prasangka sebagian orang bahwa dunia ini merupakan sesuatu yang menyenangkan tanpa adanya kesulitan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan khalaqnal insana fi kabad. Jadikan kesulitan dan kepayahan sepanjang hidupnya. Dari mulai lahir sampai dia meninggal dunia. Dan ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi bahwasanya seorang anak memang sudah mengalami kepayahan, kesusahan sejak lahir. Misalnya, pada saat dilahirkan, ususnya dipotong. Kemudian dia harus menyusu kepada ibunya. Kadang-kadang air tidak lancar. Dia tumbuh gigi misalnya. Dia merasa sakit, badannya panas. Setelah dewasa, dia harus berjuang menghidupi dirinya. Setelah menikah, dia harus menafkahi istri anak-anaknya. Masa tua, badannya mulai lemah. Dia terus menerus mengalami kepayahan, sakit. Bahkan setelah meninggal dunia, di dalam kubur, dia akan ditanya para malaikat. Setelah dibangkitkan, dalam keadaan payah juga. Dan seterusnya, sampai ia menemui peristirahatan yang terakhir, yaitu ketika kakinya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Hilanglah kepayahan itu semua. Semua hal ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur dirinya. Karena kalau seandainya tidak ada yang mengatur, seseorang bisa memilih kesulitan, menjauhi kesulitan itu dan memilih sesuatu yang tidak sulit. Oleh karena itu, ketika seorang mengetahui bahwasanya adanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur hal itu, menjadikan dirinya untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala urusannya, meminta kemudahan kepadanya. Kemudian hal ini mendorong dirinya untuk beramal saleh. Dapat menyelamatkan dirinya dari kesulitan yang mungkin bisa terjadi kalau dia tidak beramal di dunia ini, kesulitan yang timbul di hari akhirat. Yang mana kalau seandainya dia mau berusaha dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia dengan amal-amal ketaatan, maka dia akan bisa beristirahat dari kepayahan ketika ia dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari ada seorang dari Khurasan menemui Imam Ahmad. Orang itu berkata, "Ya Aba Abdillah." Wahai Abu Abdillah, maksud Imam Ahmad. "Qasattuka min Khurasan as'aluka an mas'alah." Aku datang dari Khurasan menemuimu. Ingin bertanya tentang suatu permasalahan. Imam Ahmad menjawab, "Coba, pertanyaan apa? Katakan." Orang itu berkata, "Mata yajidul 'abdu ta'mar rahah." Kapankah seorang hamba itu merasakan nikmat istirahat? Dan Imam Ahmad rahimahullah berkata, "Inda awwali qadam yada'uha fil jannah." Ketika ia pertama kali menginjakkan kakinya di surga. Itulah hakikat dari istirahat yang hakiki. Ada 2 pendapat ahli tafsir tentang makna manusia yang akan merasakan kepayahan seperti yang dimaksud dari ayat ini. Pertama, sebagian ulama menyebutkan maksudnya adalah manusia secara umum. Dan pada kenyataannya memang manusia secara umum mengalami kepayahan, kesusahan. Baik itu muslim, baik itu kafir, baik itu perempuan,
atau laki-laki, tua ataupun muda, semuanya merasakan kepayahan ini. Mereka semuanya diuji. Khususnya adalah orang-orang beriman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menguji mereka. Makin tinggi keimanan seorang, makin berat ujian. Dalam sebuah hadis disampaikan oleh sahabat yang mulia Mus'ab bin Sa'ad, seorang tabi'in dari ayahnya yang berkata, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berat ujiannya? Beliau menjawab, al-anbiya, para nabi. Tsummal amthalu fal amthal. Kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi. Fayubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi fa in kana dinuhu sulban ishtadda bala'uhu wa in kana fi dinihi riqqatun ubtuliya ala hasabi dinihi. Seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Jika agamanya kuat, kokoh, maka berat pula ujiannya. Apabila agamanya lemah, ia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'ah. Seorang hamba senantiasa mendapatkan cobaan hingga ia berjalan di muka bumi ini dalam keadaan bersih dari dosa. Maksudnya apa? Bahwasanya cobaan-cobaan yang menimpa seseorang maka bisa menjadi kafar bagi dosa-dosanya yang telah ia lakukan. Pendapat yang kedua menyebutkan maksud di sana adalah bukan semua manusia, melainkan khusus yaitu orang-orang kafir. Hal ini seperti pada tafsir surat sebelumnya, misalnya surat Al-Insan. Disebutkan surat Al-Insan ya, terdapat dalam surah Makkiyah ditujukan untuk orang kafir. Karena surat tersebut turun dalam rangka mencela dan mengajak orang-orang kafir untuk berpikir. Jadi mereka mengalami kepayahan. Yang disebutkan dalam ayat ini adalah orang-orang kafir. Kenapa? Karena orang-orang mukmin, walaupun mereka menghadapi kepayahan, kesusahan, hati mereka itu tentram. Karena keimanan yang tertancap di dalam hati-hati mereka. Sehingga walaupun keadaan mereka kelihatannya supaya, tapi hati mereka tentram. Karena mendekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Itu orang-orang yang beriman. Dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Jadi hati orang-orang mukmin itu tetap tenang meskipun mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka rida. Karena mereka tahu ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tahu dengan cobaan ini dosa-dosa mereka diampuni. Dan inilah yang membedakan antara seorang mukmin dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir tidak bahagia walaupun kelihatannya bahagia. Karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya merasakan kelezatan jasmani saja. Mereka tidak merasakan kebahagiaan yang hakiki yang ada di dalam hati mereka. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di Quran surat Thaha ayat 124, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang dhonka, yang sempit. Dan kami akan kumpulkan pada hari kiamat mereka bersama a'ma, orang-orang yang buta, dan mereka dikumpulkan dalam keadaan buta. Kemudian para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan di ayat kelima, ayahsabu alla yaqdira alaihi ahad. Apakah dia, manusia, itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa di atasnya? Sebuah pertanyaan. Apakah manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Sehingga seorang itu bebas melakukan kemaksiatan, melakukan apa yang diinginkannya sesuai dengan hawa nafsunya.
ia seolah-olah hanya hidup sekali dan tidak akan dihidupkan lagi untuk dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat kelak. Ia tidak memungkinkan kelak setelah tubuhnya hancur dan tulang belulungnya berubah menjadi tanah, Allah akan membangkitkannya. Seolah-olah dia tidak percaya semua itu selesai setelah kematian. Apakah mereka mengira itu? Tentu tidak. Sehingga apa? Yaqulu ahlaktu malan lubada. Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Ayat yang ke-6. Manusia menghabiskan harta sepuas untuk hal-hal yang diharamkan dengan berfoya-foya. Karena mereka menyangka hartanya itu tidak akan habis. Mereka menyangka menghabiskan harta pada kemaksiatan itu bisa membuat mereka bahagia. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini, yaqulu ahlaktu malan lubada. Dengan kata ihlak, itu memusnahkan dan bukan infak. Kenapa? Karena harta yang digunakan untuk maksiat tidak akan dapat memberikan manfaat kepada pelakunya. Kecuali apa? Kecuali sebuah kerugian dan penyesalan di hari kemudian. Hal itu berbeda dengan orang-orang yang berinfak. Bukan bukan kemusnahan, bukan untuk berfoya-foya. Karena orang yang berinfak, mereka seolah berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat ganda, mohon pahala yang berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lanjutkan, ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Ahlaktu malan lubada. Aku telah menghabiskan harta yang banyak. Diucapkan orang tersebut dengan kesombongan. Yang menyombongkan harta yang banyak. Dengan apa? Dengan foya-foya, menghamburkannya dalam kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini seperti orang-orang jahiliyah yang mereka bangga menghamburkan uangnya, menghamburkan hartanya pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan mereka menganggap ketika hartanya itu dihamburkan untuk yang tidak bermanfaat, itu adalah sebuah kemuliaan. Mereka melakukan hal itu untuk menunjukkan bahwasanya hartanya sangat banyak, sehingga tidak peduli dengan harta yang ia keluarkan. Karena hartanya banyak, supaya dianggap dia sebagai orang kaya. Apakah mereka menyangka bahwa perbuatannya itu tidak ada yang melihat? Ayahsabu allam yarahu ahad. Mereka menyangka bahwasanya mereka itu tidak akan dihisab, baik kecil maupun besar. Padahal semua yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala melihat. Dan Allah mengutus malaikat untuk mencatat. Jadi mereka tidak bisa menghindar. Dan ayat ini menjadi pengingat untuk seluruh manusia terhadap kenikmatan dan karunia yang Allah berikan kepada kita sekalian. Kenikmatan yang seharusnya digunakan untuk bersyukur dan bukan untuk membangkang pada Allah Subhanahu wa taala. Dan gaya hidup seperti ini kadang-kadang itu masih ada kita terlihat, sangat disayangkan pada kaum muslimin. Sebagian mereka menghamburkan uangnya untuk apa? Hal-hal yang tidak bermanfaat dan sia-sia. Sebagian orang bangga melakukan pesta besar-besaran, mereka bahkan berhari-hari. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa hartanya itu banyak. Dan mereka itu termasuk orang-orang yang sangat kaya. Pengen dilihat oleh orang-orang di sekelilingnya. Na'udzubillah min dzalik, dari perbuatan ini. Allah Subhanahu wa taala lanjutkan firman-Nya, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata, ainain, wa lisanan wa syafatain, dan lidahnya dan sepasang bibir. Jadi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan karunia-Nya kepada manusia. Allah telah memberikan kepada mereka kenikmatan lisan dengan sepasang bibir, sepasang mata. Dan ini kenikmatannya sangat luar biasa, sangat besar. Kedua mata digunakan untuk melihat. Melihat apa? Melihat keagungan Allah. Melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
sementara lisan dan kedua bibir untuk mengungkapkan isi hati dengan perkataan, untuk bisa makan, bisa minum, bisa menambah keindahan perkataan, keindahan di dalam menyampaikan apa yang harus disampaikan, menjadikan rupanya, wajahnya menjadi indah. Namun sangat disayangkan, karunia ini dikufuri oleh sebagian besar manusia. Dengan apa? Dengan menggunakan nikmat yang Allah berikan itu pada hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan yang diberikan oleh Allah tidak digunakan untuk berzikir, tapi untuk berkata yang sia-sia. Mata diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk melihat yang halal, tapi dia gunakan untuk melihat halal yang haram. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagian kenikmatan yang berkaitan dengan dunia, kemudian Allah lanjutkan dengan menyebutkan kenikmatan yang berkaitan dengan agama. Allah sebutkan di ayat yang ke-10, wahadainahu najdain. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Jalan kebaikan dan jalan kejahatan. Allah telah menjelaskan kedua jalan tersebut agar manusia mengikuti jalan kebaikan dan meninggalkan jalan keburukan. Lalu Allah memberitahu yang seharusnya mereka lakukan dengan karunia yang Allah berikan, baik itu berupa harta ataupun hal-hal yang lainnya, kesehatan dan segala macamnya, untuk menempuh jalan kebaikan. Apa itu? Yang Allah akan sebutkan nanti. Tapi apa? Falaqtahamal aqabah. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar dan susah. Aqabah dalam bahasa Arab berarti jalan yang ada di sela-sela gunung. Jalan itu adalah jalan menuju surga. Jalan menuju surga seperti menempuh jalan di atas gunung. Yaitu sulit, membutuhkan perjuangan keras, melawan hawa nafsu, butuh capek, butuh berpeluh keringat. Jadi ketika seorang mengetahui bahwa sesuatu itu baik, sudah seharusnya ia langsung melaksanakannya. Tanpa banyak pikir, tanpa banyak kata. Walaupun itu berat. Dan ini seperti orang melintasi gunung. Kalau dia tahu di sebelah gunung sana itu banyak hal-hal yang penuh dengan kenikmatan, walaupun harus terjal dia jalan, walaupun harus susah dia berliku-liku, walaupun harus dia peras keringatnya, tetap dia tempuh karena dia tahu di depan ada hal yang ia sukai. Begitulah seorang yang berjalan dengan di dunia ini dengan segala kesusahannya, ia lakukan dalam ketaatan dan menjauhi kemaksiatan karena dia tahu Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi pendapat yang lain menyebutkan bahwa Aqabah adalah gunung di neraka. Sehingga ayat ini berarti jika seseorang hendak lolos dan selamat dari siksaan mendaki gunung di neraka, lewatilah gunung tersebut dengan melakukan amalan-amalan kebaikan seperti yang disebutkan nanti, seperti membebaskan budak, memberikan makan miskin dan selainnya pada ayat-ayat setelahnya. Lalu lanjutkan di ayat yang 12, wama adraka mal aqabah, dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Fakku raqabah, melepaskan perbudakan hamba saya. Jadi salah satu jalan yang sulit adalah membebaskan seorang budak. Jadi Islam adalah agama yang menganjurkan pemeluknya untuk membebaskan budak. Jadi hal ini tidak tepat yang dikatakan oleh orang-orang di luar Islam. Bahwasanya Islam itu agama yang menganjurkan perbudakan. Tidak tepat hal ini. Malah Islamlah yang menyuruh untuk membebaskan perbudakan. Kenapa? Perbudakan itu sudah ada sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Nabi juga sudah ada. Di saat orang-orang Romawi, Nasrani, Yahudi, mereka juga punya budak. Tetapi mereka melakukan dengan semena-mena. Tatkala Islam datang, Nabi memotivasi umatnya untuk apa? Membebaskan budak. Karena apa? Karena jalan ini bisa mengantarkan mereka ke surganya Allah Subhanahu wa taala.
Salah satu makna membebaskan budak selain memerdekakannya secara langsung adalah dengan mukatabah. Mukatabah apa itu? Yaitu membantu seorang budak untuk melunasi hutang. Seorang budak yang ingin menembus dirinya dari majikannya. Apabila diminta harta sekian, maka dia membayarnya dengan taksir, membayarnya dengan kredit. Maka bantulah mereka. Demikian juga dengan membebaskan tawanan perang muslim. Jadi tawan oleh musuh, misalnya minta uang untuk dibebaskan, maka kita bantu supaya mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Amanah lain yang Allah sebutkan, au it'amu fi yaumi dhi masqabah, atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Ayat 14. Selain membebaskan budak, memberi makan orang-orang ketika kelaparan juga merupakan hal yang sulit. Yang kalau ini dilakukan, maka dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang bersedekah akan mendapatkan pahala yang bertiga-tiga. Sesuai dengan kondisi orang yang disedekah. Jadi, jika kita memberi sedekah kepada orang yang sangat membutuhkan, pahalanya pasti lebih besar. Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan, wa it'amut ta'ami fadilat. Memberi makan adalah kemuliaan. Wa huwa ma'as-saghafil ladzi huwa al-ju'u afdal. Dan jika disertai dengan kelaparan yang amat sangat, maka ini lebih mulia. Kemudian Allah lanjutkan, yatima dza maqrabah, kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Jadi memberi makan anak yatim yang berhubungan keluarga merupakan salah satu jalan yang sulit. Anak yatim adalah anak yang belum balik dan ayahnya telah meninggal dunia. Jadi memberi makan anak yatim yang memiliki hubungan kerabat atau keluarga itu lebih utama daripada anak yatim yang tidak ada hubungan kerabat. Kenapa? Karena berinfak kepada mereka pahalanya sangat besar dan berlipat ganda. Kenapa? Ada pahala infak dan ada pahala silaturahmi. Oleh karena itu, sebagian ulama berfatwa bahwa hukum asal zakat adalah zakat tidak boleh dikeluarkan dari suatu negeri kecuali di negeri tersebut tidak ada orang miskin. Tetapi jika negeri tersebut ada penduduk atau kerabat kita yang miskin, maka sedekah tersebut lebih baik diserahkan kepada mereka karena mendapatkan dua pahala infak dan pahala silaturahmi. Itu ini kadang-kadang sebagian orang berbuat sebaliknya. Mereka justru lebih bersemangat untuk membantu orang-orang yang jauh. Bukan kerabat. Padahal kerabatnya itu membutuhkan dan harus lebih diperhatikan dan diutamakan apabila mereka jatuh dalam kesusahan. Kemudian Allah lanjutkan di ayat yang ke-16, au miskinan dza matrabah, atau orang miskin yang sangat fakir. Matrabah dalam ayat ini diambil kata dari turab, yang artinya tanah. Jadi orang itu memiliki tanah karena sangat miskin dan seolah-olah tidak memiliki apapun. Jadi cuma memiliki tanah. Karena sangat miskinnya. Jadi inti dari ayat ini adalah memberi sedekah kepada orang yang sangat miskin. Lebih utama daripada orang yang sekedar miskin. Fakir miskin itu lebih utama daripada yang miskin. Hal ini karena apa? Karena pahala sedekahnya itu bertingkat sesuai dengan kondisi orang yang disedekahi. Semakin susah orang yang disedekahi, maka pahalanya makin besar. Allah lanjutkan di ayat ke-17, "Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis-sabri wa tawassaw bil marham." Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman. Nah, ini syaratnya, orang yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tawassaw bis-sabri, dan saling berpesan untuk bersabar. Wa tawassaw bil marham, dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Ada dua pendapat ulama mengenai ayat ini. Pendapat pertama menyebutkan Allah seakan-akan bertanya kepada orang-orang kafir yang tidak mau berbuat kebaikan. Lalu jika hendak melakukan kebaikan-kebaikan tersebut, mereka harus
beriman terlebih dahulu. Illa alladzina amanu. Tsumma kana minal ladzina amanu. Beriman. Hal ini menunjukkan bahwa kebaikan seorang yang belum beriman itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Aisyah, Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Ibnu Juda'an, seorang yang tidak beriman pada zaman jahiliyah, tetapi gemar menyambung silaturahmi, gemar memberi makan orang miskin. Fahal dzaka nafi'uhu? Apakah itu bermanfaat baginya? Nabi menjawab, la yanfa'uhu, tidak. Sehingga itu tidak bermanfaat sekalipun untuknya. Innahu lam yaqul yawman rabbi ighfirli khati'ati yawmati. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengatakan, wahai Rabbku, ampunilah kesalahanku pada hari pembalasan. Maksudnya tidak beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seluruh kebaikan yang dilakukan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, itu tidak bermanfaat. Seperti mereka lakukan pembebasan budak, memberi makan, memberikan tamu, dan segala macam itu tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Allah berfirman di Quran surat Taubah ayat 54, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum, dan tidaklah ada yang menghalangi infak mereka itu diterima, illa annahum kafaru billahi wa rasul, kecuali karena mereka itu kafir, karena ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Demikian juga terjadi pada pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Talib, paman Nabi yang rela mati demi bela, rela berperang melawan kerabatnya sendiri demi membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ia tetap masuk neraka karena meninggal dalam keadaan syirik, tidak mau beriman, mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun seorang itu baik, jika ia musyrik atau dia beriman kepada Allah, kebaikannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Tsumma kana minal ladzina amanu." Silakan engkau berbuat kebajikan dengan syarat engkau beriman, maka engkau akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kebaikan yang kau lakukan itu juga akan mendapatkan balasan dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika engkau beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendapat yang kedua menyatakan bahwasanya maksud ayat ini adalah seorang yang berbuat kebajikan, lalu ia masuk Islam. Seluruh kebajikannya yang ia lakukan ketika masih jahiliyah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu keistimewaan Islam, subhanallah. Jadi amalan yang dilakukan seorang yang baru masuk Islam itu akan menjadi simpanan baginya. Sementara kemaksiatan yang dilakukan sebelum ia masuk Islam itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dari Hakim bin Hizam, ia berkata, "Qultu ya Rasulullah, wa Rasulullah, ara'aita asya'a kuntu atahannatsu biha fil jahiliyah, sadaqatin aw ataqatin aw silatur rahim, fahal fiha min ajr?" Wahai Rasulullah, apakah engkau memandang perbuatan-perbuatan yang dulu aku lakukan sewaktu aku di masa jahiliyah, sedekah, membebaskan budak, silaturahim, apakah tetap mendapat pahala? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi bersabda, "Aslamta ala ma salafa min khairin." Kau telah masuk Islam beserta semua abaikanmu yang dahulu. Subhanallah. Hadis ini menjadi dalil bahwa amalan-amalan orang yang baru masuk Islam, meskipun amalan itu dilakukan sewaktu kafir, akan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amalan saleh. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan juga ciri-ciri orang beriman. Apa itu? Mereka selalu berwasiat untuk sabar. Kenapa? Karena kehidupan ini membutuhkan kesabaran. Kesabaran dalam melaksanakan ketaatan, kesabaran dalam menjauhkan diri dari kemaksiatan, kesabaran tatkala ditimpa musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mewasiatkan juga untuk saling merahmati.
kasih sayang antara satu dan lainnya. Seorang tidak berwasiat untuk merahmati kecuali ketika ia mengetahui keagungan dari rahmat itu sendiri, kemuliaan orang yang melakukannya. Dan seorang tidak melakukan hal ini sebelum berwasiat kepada orang lain. Ketika ia tahu, maka ia melakukannya karena dia tahu itu disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang melakukan hal ini adalah orang-orang yang beriman, adalah orang-orang yang sabar, orang-orang yang sayang kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Dengan perbuatan itu, dia juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia sayang kepada makhluk, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia disayang oleh Al-Khaliq. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang menyayang, ia akan disayangi oleh Ar-Rahman. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Irhamu man fil ardi, yarhamkum man fil sama. Maka sayangilah yang ada di atas muka bumi ini, niscaya ia akan disayang oleh yang ada di atas langit. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya aku menyayangi kambing jika aku menyembelih. Subhanallah, kambing. Ketika akan menyembelih, maksudnya penyembelih dengan syarat. Maka Nabi bersabda, wasyatu in rahimtaha rahimakallah. Jika engkau mengasihi dia pada saat menyembelihnya, maka Allah merahmatimu. Subhanallah. Jika mereka saling berwasiat untuk saling mengasihi, mereka akan memperhatikan orang-orang miskin dan anak yatim. Mereka juga akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa balasannya? Ulaika ashabul maimanah. Mereka, orang-orang yang melakukan hal ini, orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu, ashabul maimanah. Adalah orang-orang golongan kanan. Yaitu apa? Yaitu penghuni surga. Kemudian Allah sebutkan tentang kebalikan daripada orang-orang ashabul maimanah tadi. Itu apa? Walladzina kafar. Orang-orang kafir. Kafaru bi ayatina. Kafir terhadap ayat-ayat kami. Hum ashabul mash'amah. Mereka itu adalah golongan kiri. Golongan yang akan menjadi penghuni neraka jahannam. Yang akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana mereka akan mendapatkan azab. Alaihim narun musadah. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat. Ya, orang-orang kafir yang masuk ke neraka seolah-olah melihat neraka itu menjadi tempat yang sangat tertutup. Sehingga apa? Sehingga tidak memungkinkan mereka untuk keluar lagi. Allah sebutkan di Quran Surah Al-A'raf ayat 10, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru 'anha la tufattahu lahum abwabus samaa wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyam wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat kami dan wastakbaru dan menyombongkan diri terhadap, la tufattahu lahum abwabus samaa, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Dan mereka wala yadkhuluna jannah, dan mereka tidak akan masuk surga. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyam. Sebelum unta itu masuk ke dalam lubang jarum. Dan tidak mungkin unta sebesar itu masuk ke dalam lubang jarum. Wa kadzalika najzil mujrimin. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Di orang-orang kafir mustahil dapat keluar dari neraka jahannam. Karena mereka akan disiksa dan terus disiksa. Dan mereka akan tinggal abadi dalam neraka jahannam. Oleh karena itu, ini adalah ayat yang mengerikan untuk mereka. Dan mengharuskan mereka untuk masuk Islam. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar mereka terhindar dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebabkan mereka disiksa di neraka jahannam secara abad, seterusnya selama-lamanya.
sangat mengerikan. Dan ini juga sebagai teguran bagi kita, orang-orang yang beriman. Untuk apa? Untuk selalu minta ihdinas siratal mustaqim, hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar selalu tetap ke dalam keimanan ini, agar tidak jatuh kepada yang Allah Subhanahu wa taala larang, tidak jatuh kepada kekufuran yang menyebabkan seorang itu keluar dari agama yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita sekalian agar terhindar dari hal-hal yang menyebabkan seorang itu disiksa Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan dengan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal-hal yang Allah cintai, sehingga bisa berbahagia di dunia dan bisa selamat di akhirat dengan menuju peristirahatan yang penuh dengan kenikmatan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini untuk tafsir ringkas dari surat Al-Balad. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan ikhwan sekalian. Apabila ada benarnya, itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila banyak salahnya, itu datangnya dari kami dan dari syaitan. Hadza sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.